semenjak ada gerombolan 212 ini terus dibuat gaduh isu agama. Permasalahan yang diangkat oleh mereka itu semua permasalahan kalau nggak merusak citra Islam dan hal-hal yang sepele diributkan. Seperti yang mewakili Tuhan atau yang kenal Tuhan itu kelompok mereka, kelompok lain enggak. Padahal kalau kita lihat 212 ini siapa sih tokoh itu, nggak ada. Bagi saya tuh Rizik juga bukan ulama yang sebenarnya. Cuma modal sorban, bisa pidato, ya idol lah. Bukan sejatinya ulama yang lahir dari memiliki pengetahuan yang tinggi, tafsir Quran. Ya orang penjual obat lah yang ingin mendagangkan obatnya, tapi dia tidak tahu ukuran obat ini gimana menyembuhkan. Ada yang membuat pabrik obat itu. Ada lagi yang saya lihat nih, sudah saya ketawa aja. Ini jadikan bahan hiburan aja lah, ocehan dari 212 ini. Saya pikir kepolisian mulai saat ini berpikirlah, jangan pernah menampung kelompok-kelompok ini yang merasa mewakili Islam, terus ingin melaporkan. Nggak perlu dikurus lah pelaporan mereka. Mereka ini sudah berbahaya. Ini kalau terus isu terus begini, negeri ini bisa ribut terus urusan agama, pepesan kosong semuanya. Dalam hal persepsi itu, pemikiran, orang tidak boleh diancam dengan hukuman fisik, itu nggak boleh. Karena satu, agama yang ada saat ini bukan agamanya Tuhan, tapi agama persepsi manusia. Makanya lahir berapa banyak aliran madhab, aliran sempalan. Jadi tidak bisa mewakili atas nama Nabi Muhammad atau Islam sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat kalau ada orang melapor penista agama itu terus diterima. Terkadang yang melapor itu juga penista agama. Contoh ada topik ini hari yang saya jurus ketawa aja, tapi juga saya capek lihat. Kapan negeri ini mau selesai dengan isu-isu begini? Ada isu mengatakan Habib Kribo kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti juga dituduh penista agama. Dikutip dari Jakarta, Zain Assegaf atau yang dikenal dengan Habib Kribo menolak adanya pasal yang mengatur tentang penistaan agama. Menurutnya adanya pasal yang mengatur mengenai penistaan agama itu justru sering membuat gaduh dan membuat Indonesia ramai dengan isu agama. Justru saya dari pertama menolak ada hukum penistaan agama ini harus dihapus. Kalau enggak negeri ini gonjang-ganjing isu agama, kata Habib Kribo dalam program Catatan Demokrasi di TV One Selasa malam 1 Agustus 2023. Zain mengaku bahwa dirinya saat ini tengah dilaporkan ke kepolisian karena dituding sebagai penista agama. Padahal Zain mengaku tak ada niat sedikit pun untuk menistakan agama manapun, terlebih agama Islam. Saya sekarang dilaporkan ke polisi di Makassar, saya katanya dibilang penista agama. Maaf saya jelek-jelek begini juga Habib, nggak akan saya jual agamanya Rasulullah, kata Zain. Menurut Zain saat ini banyak orang yang berpandangan sempit sehingga jika ada perbedaan sedikit dalam beribadah langsung dituduh sebagai penista agama. Padahal kata Zain tak ada yang betul-betul dapat memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam beribadah kecuali Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporkan saya di Sulawesi, saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Kenapa banyak pemahaman kita ini yang masih salah? Kita merasa paling benar, ujar Zain. Dikutip dari tribunvideo.com, seorang pendakwa Zain Assegaf alias Habib Kribo buka suara terkait polemik pondok pesantren Al Zaitun. Membela ponpes yang dipimpin Panji Gumilang, Habib Kribo justru melayangkan sindiran pedas untuk Habib Bahar bin Smith. Pasalnya Habib Bahar sempat bersumpah akan meratakan Al Zaitun, sindiran menohok Habib Kribo. Disampaikan melalui channel YouTube-nya yang diunggah pada Jumat 21 Juli 2023. Video berdurasi 13 itu menyampaikan pendapatnya terkait kontroversi Al Zaitun. Mulanya ia mengaku enggan berkomentar terkait kontroversi tersebut. Namun menurut Habib Kribo, pembahasan soal Al Zaitun sudah menjadi simpang siur. Ia mengatakan banyak pihak yang merasa tahu soal ponpes tersebut, padahal kasus tersebut sudah ditangani dan menunggu dari ahlinya terkait bukti yang ada. Sebenarnya saya tidak mau menanggapi ini karena sudah banyak yang menanggapi dari pemerintah sampai lainnya. Jadi kok semua bicara Al Zaitun seperti semua sudah mengetahui masalahnya. Tapi saya sudah melihat ini sudah simpang siur, ungkap Habib Kribo. Lalu Habib Kribo juga menyinggung aksi Habib Bahar bin Smith yang vokal terhadap Al Zaitun. Pasalnya beberapa waktu yang lalu Habib Bahar memimpin orasi pada demo 266 di Jakarta terkait ponpes Panji Gumilang. Dalam orasinya Habib Bahar menyebut ingin meratakan Al Zaitun. Bahkan ia mengaku siap menampung ribuan santri jika Al Zaitun diratakan.
Aksi tersebut menuai sindiran menohok dari Habib Kribo. Menurut sang pendakwa, Habib Bahar merupakan orang kampung namun memiliki lagak seolah ia bisa mengatur umat muslim di Indonesia. Lagaknya Bahar, aduh Anda tinggal di kampung. Yang dikenal Bahar orang kampung-kampung aja tapi lagaknya kayak mengatur Islam se-Indonesia, ujar Habib Kribo. Lagak mau nampung santri Al Zaitun, ya Anda jadi ustadz aja nggak bener kok, sindirnya. Di akhir pernyataannya, Habib Kribo mengaku tak mempermasalahkan perbedaan cara ibadah Al Zaitun, pasalnya ajaran tersebut tidak mengakibatkan tindak kriminal kalau perbedaan furu'iyah atau cara beribadah. Dalam pemahaman ibadah, ritual itu biarin aja, kita tidak bisa memaksa sekalipun di zaman Nabi. Nabi tidak pernah memaksa orang dalam membangun keyakinannya. Mau cara ibadah kayak apa, ndak bisa terangnya. Dikutip dari surya.co.id, inilah daftar kontroversi Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Jawa Barat. Diketahui Panji Gumilang kini sudah berstatus tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Diketahui Panji Gumilang kini berstatus tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Direktorat Tindak Pidana Umum atau DTPIDUM Badan Reses Kriminal atau Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap Panji Selasa 1 Agustus 2023. Dalam hasil proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johandani Raharjopuro di Mabes Polri Jakarta. Dikutip dari kompas.com, Panji tiba di Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama sekitar pukul 13:23 waktu Indonesia Barat. Panji saat itu datang dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna abu-abu gelap serta peci hitam.